Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten. Kali ini dalam episode Kesombongan Watu Gunung. Sobat semua, selamat menonton. Salam budaya. Ki Asem Gede heran bukan main. Sebentar lagi ia harus mengadu tenaga antara hidup dan mati melawan seorang yang termasuk mempunyai kehebatan dalam tata pertarungan. Tetapi sekarang dengan enaknya ia tidur mendengkur. Ketika hal itu direnungkan dalam-dalam, ternyata Maiso Jenar sama sekali tak memandang remeh calon lawannya. Dengan beristirahat, meskipun hanya sebentar, ia akan dapat memulihkan tenaganya. Sehingga dengan demikian, ia akan dapat bertanding dengan baik. Mendapat pikiran yang demikian, ia pun merasa bahwa dirinya juga perlu mengasuh. Siapa tahu tenaganya nanti diperlukan. Ternyata hatinya tidak setenang Maiso Jenar. Ia tetap khawatir akan nasib anak satu-satunya itu. Dan ia juga khawatir kalau Samparan dan kawan-kawannya berbuat curang. Karena itu, ia hanya berbaring. Matanya sama sekali tak dapat dipejamkan. Pada saat itu, sinar matahari pagi telah mulai masuk menyusup lubang-lubang dinding, meskipun masih condong sekali. Sekali dua kali telah terdengar suara gerobak lewat di jalan di depan rumah itu. Dan di halaman telah sibuk beberapa orang mengatur arena untuk bertanding siang nanti. Beberapa orang yang lewat ketika melihat beberapa tonggak ditancapkan dan tali-tali direntangkan, mereka tahu bahwa akan ada pertandingan lagi di halaman rumah Samparan yang juga dikenal sebagai rumah setan. Sebenarnya tak seorang pun yang ingin dekat dengan rumah serta penghuninya itu, sebab mereka takut kalau entah harta kekayaannya, entah ternaknya, dan yang ditakuti adalah kalau istri atau gadisnya dikehendaki oleh iblis-iblis itu. Tetapi di samping itu, mereka juga ingin melihat tiap-tiap pertarungan yang memang sering diadakan di halaman rumah itu, dengan mengharap-harap sekali waktu ada orang yang dapat mengalahkan. Syukur mengubur kelima iblis penghuni rumah itu. Tetapi sampai sekarang, kalau ada orang yang menuntut istri atau anaknya dan terpaksa melewati pertandingan di arena itu, tentu dibinasakan dengan kejamnya. Sedangkan istri atau anak mereka malahan menjadi barang taruhan yang makin tak berharga. Demang Bujangan sendiri tak dapat mengatasinya, dan tak seorang pun berani melaporkan kepada atasan yang berwenang, sebab dengan perbuatannya itu nyawanya jadi terancam. Kembali kali ini akan ada sebuah pertandingan. Orang sudah menduga bahwa hal ini tentu berhubungan dengan hilangnya Nyi Wirosobo. Tetapi siapakah yang akan memasuki arena? Ayahnya, Ki Asem Gede kah? Atau salah seorang muridnya? Atau siapa? Sementara itu, Maiso Jenar masih enak-enak tidur. Berbareng matahari semakin tinggi, Ki Asem Gede semakin gelisah. Adalah di luar dugaannya kalau pada saat itu salah seorang pelayan Samparan masuk ke gandok itu dengan membawa hidangan minuman dan makanan. Rupanya mereka akan menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang baik hati, serta perbuatannya itu betul-betul untuk kepentingan penduduk setempat.
Dengan ketajaman hidung seorang ahli obat-obatan, Ki Asem Gede mencium minuman dan makanan itu. Kalau-kalau ada semacam racun atau obat bius di dalamnya. Tapi ketika menurut pendapatnya tak terdapat apa-apa, maka sedikit demi sedikit ia mencoba mencicipinya sebelum Maiso Jenar bangun, yang tentu akan minum dan makan juga. Rupanya minuman-minuman dan makanan itu benar-benar bersih. Rupanya Watu Gunung begitu yakin akan menangkan pertandingan ini, seperti yang sudah-sudah pikir Ki Asem Gede. Sementara itu Maiso Jenar telah menggeliat bangun. Dengan tangannya ia menggosok-gosok matanya yang nampak merah kurang tidur. Ketika ia melihat adanya beberapa macam hidangan, ia memandang Ki Asem Gede dengan penuh tanda tanya. Ki Asem Gede tahu bahwa Maiso Jenar ragu-ragu, sehingga ia segera menjelaskan, "Anak Mas, kita telah mendapat kehormatan untuk menikmati masakan dari Pucangan. Sebagai orang yang mendalami masalah obat-obatan, aku telah meyakinkan bahwa makanan ini bersih dari racun maupun obat bius." Mendengar keterangan itu, Maiso Jenar menjadi tak ragu-ragu lagi. Cepat tangannya menyambar mangkuk minuman dan segera minum beberapa teguk teh hangat, disusul beberapa potong makanan. Segera setelah itu tenaganya terasa telah pulih kembali. Setelah semalaman tidak tidur dan berkuda sekian jauhnya. Berita akan adanya pertarungan di halaman rumah Samparan itu segera meluas. Beberapa orang yang pergi ke pasar bergegas untuk segera pulang supaya dapat menyaksikan pertandingan itu. Beberapa orang yang merasa mempunyai sedikit kekuatan mencibirkan bibir. Mereka menganggap bahwa orang yang berani mencoba melawan rombongan Samparan adalah orang yang telah jemu hidup, padahal orang-orang itu tidak mampu melawan gerombolan Samparan. Sementara itu, Maiso Jenar yang diributkan sama sekali tak menghiraukan kesibukan orang-orang di halaman rumah Samparan. Pada saat-saat semacam itu, ia merasa perlu menenangkan pikiran dan memusatkan tenaga. Seperti biasa, Maiso Jenar sama sekali tak pernah meremehkan lawannya, sebab sikap yang demikian akan menghilangkan kehati-hatiannya. Ketika matahari sudah agak tinggi, selesailah segala persiapan. Para penonton telah banyak mengelilingi arena. Sebentar kemudian terdengar kentongan dipukul orang 5 kali. 5 kali berturut-turut. Suaranya memencar menghantam dinding-dinding jurang dan tebing pegunungan yang kemudian dilemparkan kembali, menggema seperti aum harimau kelaparan mencari makan. Demikianlah suara kentongan itu, seolah seperti suara malaikat pencabut nyawa yang memanggil-manggil korbannya. Kemudian keluarlah dari pendopo rumah itu Samparan beserta 4 orang kawannya, masing-masing dengan pakaian yang hampir sama, celana hitam sampai lutut, kain lurik merah soko, sabuk kulit ular bertimang emas, dan berikat kepala merah soko pula tanpa baju. Kelima orang itu langsung menuju ke arena. Orang-orang yang berkerumun bersibak memberi jalan. Sementara itu Maiso Jenar juga sudah dipanggil. Seperti orang yang segan-segan, ia berjalan bersama Ki Ageng Gede menuju arena. Pakaiannya adalah pakaian kusut dan habis dipakai tidur. Meskipun ia bernama Maiso Jenar, anehnya ia suka warna-warna hijau. Kainnya lurik berwarna hijau gadung.
ikat kepala dan bajunya juga. Maesha Jenar dengan acuh tak acuh menjawab, "Selamat pagi Watu Gunung, aku sengaja tidak mandi sebab aku takut kalau airmu memperlemah semangatku sehingga aku tak dapat melayani permainanmu dengan baik." Melihat Maesha Jenar, beberapa orang mulai menilai-nilai. Memang agak aneh bagi mereka, begitu tenang dan sama sekali tidak gugup. Dipandang dari segi ketegapan tubuhnya, ternyata Watu Gunung lebih tinggi sedikit dari lawannya, serta otot-ototnya nampak lebih kuat. Umurnya pun nampaknya tak terpaut banyak. Orang-orang yang sedang sibuk menilai itu menjadi bingung. Mereka sama sekali tak menemukan satu hal pun dari Maesha Jenar yang dapat melebihi lawannya. Tingginya, besarnya, otot-ototnya dan segalanya. Tetapi ketika mereka memandang matanya, seakan-akan mereka menjadi yakin kalau Maesha Jenar akan memenangkan pertarungan ini. Mereka sama sekali tak sampai pada pikiran bahwa mata yang terang cemerlang itu memancarkan suatu kebesaran pribadi yang tak ada bandingnya. Hal ini rupanya dirasakan juga oleh Samparan dan kawan-kawannya, sehingga ketika Watu Gunung bertemu pandang dengan Maesha Jenar, hatinya berdegup. Untuk menutupi kerisauan hatinya, Watu Gunung berteriak, "Kakang Samparan, senjata apa yang pantas aku pakai?" Samparan yang tak mengira akan mendapat pertanyaan itu dengan sekenanya saja menjawab, "Apa yang kau pilih?" Kembali Watu Gunung jadi kebingungan, dan untuk mengatasinya ia ingin mencari jawab pada lawannya dan sekaligus untuk lebih merapati kegelisahannya. "Maesha Jenar, senjata apa yang kau ingin pakai?" Maesha Jenar merenung sebentar, kemudian jawabannya makin menjadikan Watu Gunung kebingungan. "Watu Gunung, senjata adalah barang yang berbahaya, sedang permainan ini hanya sekedar untuk menentukan pihak manakah yang dibenarkan Tuhan. Karena itu, aku menganggap bahwa aku tak ingin mempergunakan senjata." Watu Gunung menjadi semakin keripuan, apalagi ketika Maesha Jenar menyambung, "Tetapi meskipun demikian, kalau kau ingin mempergunakan senjata, kalau itu sudah menjadi kebiasaanmu, aku sama sekali tak keberatan. Sedangkan bagiku sendiri, senjata itu hanya akan merepotkan saja." Muka Watu Gunung menjadi merah padam, malu dan marah bercampur aduk. Belum pernah ia direndahkan sedemikian, dan sekarang orang yang tak bernama itu berani berbuat demikian. Maka dengan suara lantang penuh kesombongan dan kemarahan, ia menjawab, "Aku bukanlah bangsa pengecut yang hanya berani bermain dengan senjata. Kalau kau bertanya tentang senjata itu, maksudku sudah tegas, berkelahi sampai salah satu di antara kita mati. Tapi kalau kau takut melihat tajamnya senjata, baiklah, aku juga tidak akan bersenjata, sebab dengan tanganku ini aku akan dapat mematahkan lehermu." Orang yang mendengar ucapan ini bulu kuduknya berdiri. Watu Gunung sudah terkenal kehebatannya dan kekejamannya, apalagi ia sekarang dikendalikan oleh kemarahan yang besar. Tetapi hal itu bagi Maesha Jenar adalah suatu keuntungan, sebab dengan kemarahan itu Watu Gunung akan kehilangan sebagian dari pengamatan dirinya. Sementara itu Watu Gunung sudah berteriak, "Maesha Jenar, marilah kita mulai." Maesha Jenar segera mempersiapkan diri.
Ia tidak mau dikenai oleh serangan yang pertama kali dan digerakkan oleh hawa kemarahan yang tentu akan menambah kekuatan lawannya. Dan apa yang diduga oleh Maesha Jenar adalah benar. Belum lagi mulutnya terkatup rapat, Watu Gunung sudah meloncat maju. Dan langsung menyerang ulu hati Maesha Jenar. Serangan itu begitu garang nampaknya, seperti harimau menerkam mangsanya. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu darahnya sudah tersirat sampai ke kepala. Tetapi Maesha Jenar yang sudah bersiaga cepat menarik kaki kirinya ke belakang dan memutar sedikit tubuhnya, sehingga pukulan itu tak mengenai sasarannya. Gagal dari serangan pertama ini, Watu Gunung menyerang pula dengan kakinya ke arah perut Maesha Jenar. Tetapi juga seperti serangan yang pertama, serangan ini pun dengan mudahnya dapat dihindarkan. Melihat kedua serangan itu menyentuh bagian lawan pun tidak, Watu Gunung menjadi semakin marah. Kembali ia membuka serangan dengan tangannya ke arah dada dan sekaligus mempersiapkan tangan yang lain untuk menutup jalan menghindar. Rupa-rupanya serangan ini hampir berhasil mengenai lawannya, tetapi pada saat terakhir ketika tangannya sudah menjarak setebal jari dari dada, Maesha Jenar segera menarik tubuhnya ke belakang. Dengan satu loncatan yang cepat, ia menghindar ke arah sebelah kiri tangan yang lain. Watu Gunung menjadi semakin uring-uringan, dan meluncurlah kemudian serangan-serangan yang cukup dahsyat. Tetapi beberapa orang telah menjadi cemas, sebab dalam pandangan mereka Maesha Jenar selalu terdesak. Pada saat terakhir Maesha Jenar merasa betul-betul terdesak. Memang lawannya pada saat itu tidak dapat dianggap ringan. Meskipun belum sekuat Mantingan, tetapi Watu Gunung mempunyai keistimewaan juga. Ia begitu percaya kepada kekuatan jarinya, sehingga berkali-kali ia menyerang dengan menyodok perut, kening, dan mata. Maka timbullah keinginan Maesha Jenar untuk menguji kekuatan daya tahan lawannya. Ketika pada suatu saat pertahanan dada Watu Gunung terbuka, cepat-cepat Maesha Jenar menggunakan kesempatan ini. Seperti seekor burung menyambar belalang, ia pergunakan sisi telapak tangannya untuk menghantam dada lawannya. Serangan itu begitu mendadak dan cepat sehingga lawannya tak sempat menghindarinya. Merasa kena hantaman di dadanya, cepat-cepat Watu Gunung mundur selangkah. Mulutnya meringis bentar menahan sakit, tetapi oleh daya tahan badannya segera rasa sakit itu hilang. Mengalami hal ini, Watu Gunung malah sekali lagi meloncat mundur, dan aneh sekali, ia tidak bersiap-siap untuk menyerang atau bertahan. Malahan ia berdiri di atas kedua kakinya yang direnggangkan dan kedua tangannya bertolak pinggang.